Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Nah, barisan dan deret itu gimana sih? Jadi, barisan dan deret itu ada dua macam. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Oke, contohnya gimana? Nah, untuk aritmetika, misalkan ada barisan bilangan seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Bilangannya cantik ya. Atau ada lagi yang begini, 10, 7, 4, 1, min 2, dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmatika. Terus kalau geometri gimana? Nah, kalau geometri contohnya seperti ini. Misalkan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Udah kelihatan kan bedanya? Kemudian yang kalau yang contoh lain misal segini, 10, 5, 5/2, 5/4, dan seterusnya. Oke, udah kelihatan kan? Nah, di sini ada yang namanya suku pertama, yaitu 2. 2 ini adalah suku pertama. Dia juga diberi nama A. Kalau 4 berarti suku kedua, dan seterusnya. Untuk barisan aritmatika, ketika kita mau nyari suku ke N, jadi UN, rumusnya gimana sih? A ditambah N-1 kalikan B, di mana B itu adalah beda. Apa tuh beda? Jadi, kalau dari suku ke 1 ke suku kedua, kira-kira ditambah berapa? Ditambah 2. Oke, berarti bedanya adalah 2. Dapat dari mana tuh 2? Dapat dari U2 dikurangi U1. Misalkan nih, nggak ada U2 sama U1, kita bisa kok nyari yang lain dari misalkan ini U5 dikurangi sama U4. Artinya, boleh kita cari beda dari UN-1, UN dikurangi UN-1. Yap, seperti itu. Udah ada UN, udah ada B. Nah, sekarang kita masuk ke suku tengah. Atau kita simbolkan UT. Ada A, ada U5, maka suku tengahnya berapa? Ini nih suku tengahnya, 6 misalkan nih ya. Sehingga cara nyari suku tengah adalah A ditambah UN dibagi 2. Simple ya. Ada suku tengah, ada lagi yang namanya sisipan. Jadi misalkan ada barisan bilangan, terus kalian pengen menyisipkan barisan baru atau bilangan baru. Gimana cara nyarinya? Beda sisipan atau beda aksen adalah beda dibagi K plus 1. Jadi beda aksen itu adalah beda baru, barisan bilangan baru yang terbentuk ya. Sedangkan K adalah banyak sisipan. Seperti itu. Oke, ini tadi kita bahas tentang barisan. Sekarang kita beralih ke deret. Apa sih bedanya barisan sama deret? Jadi kalau aritmatika barisannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau deret itu 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Jadi yang membedakan adalah tanda. Kalau 2, 4, 6 pakai koma, kalau ini 2 tambah 4 tambah 6, jadi operasi. Cara nyari SN-nya gimana? SN itu adalah jumlah barisan ke N, jumlah bilangan berapa gitu ya. Jadi SN sama dengan N/2, 2A plus N-1 kalikan B. Ada dua rumus yang bisa kalian pakai untuk nyari SN tergantung apa yang diketahui. Jadi yang pertama pakai N/2 2A plus N-1B. Kalian juga bisa pakai N/2 kali A plus UN. Oke, selanjutnya adalah barisan geometri. Ini salah satu contoh dari barisan geometri, 2, 4, 8, dan seterusnya, atau 10, 5, 5/2, dan seterusnya. Jadi tetap 2 adalah suku pertama.
Dan 4 berarti suku kedua dan seterusnya. Nama lain suku pertama U1 adalah A. Cara nyarinya gimana? Beda dengan barisan aritmatika, UN untuk barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1, di mana R itu rasio dengan rumus, jadi 2 ke 4 dikali berapa? Dikali 2, maka rasionya bisa dicari dari U2 dibagi U1. Atau kalau nggak ada U2, U1 berarti UN dibagi UN-1, seperti itu. Berikutnya lagi ada suku tengah juga. Suku tengah atau UT. Nah, kalau di aritmatika kan ditambah, berarti untuk di geometri, betul, kita kalikan. Oh, sorry, bukan dibagi. Jadi, setelah dikali, diakar. A kalikan UN baru diakar. Gitu ya. Ada suku tengah, ada juga sisipan. Sisipan untuk barisan geometri, maka kita pakainya R aksen sama dengan akar R pangkat K plus 1. Jadi akarnya pangkat K plus 1, di mana R aksen itu adalah rasio baru dan K adalah banyak sisipan. Jadi sama ya. Oke, ada barisan, ada juga deret geometri. Berarti sama konsepnya, ditambah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Ada dua rumus untuk deret geometri. Jadi Sn sama dengan A R pangkat N-1 per R-1. Atau kalian bisa pakai Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Dua ini beda-beda kegunaannya, dilihat dari rasionya. Untuk rasio lebih dari 1 pakai yang atas, sedangkan rasio kurang dari 1 pakai yang bawah. Nah, dalam geometri itu ada tambahan lagi, sesuatu. Wah, sesuatu apa tuh? Ada yang namanya deret geometri tak hingga. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan hingga tak hingga. Wah, gimana tuh? Rumusnya S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana rasionya antara min 1 sampai 1. Jadi, kalau kalian mau cari deret geometri tak hingga, syaratnya adalah rasionya antara min 1 sampai 1. Selain itu, kalian nggak bisa nyari deret tak hingganya. Rumusnya simple, A dibagi 1 min R. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan ada 3 buah bilangan yang berurutan, yaitu K plus 5, 3K min 1, dan 4K min 1. Kalian disuruh nyari K itu berapa biar 3 bilangan ini membentuk barisan aritmetika. Apa yang kita lakukan pertama? Yang pertama adalah memisalkan. Jadi, K plus 5 itu adalah U1 karena dia 3 bilangan berurutan. Jadi yang pertama itu U1 K plus 5, berikutnya U2 yaitu 3K min 1, berikutnya lagi U3. Sesuatu atau hal yang pasti, ketetapan di barisan aritmetika adalah beda. Jadi beda itu tidak akan pernah berubah dalam suatu barisan. Jadi kita bisa pakai konsep beda untuk menentukan nilai K. Beda atau B bisa dicari dari U2 min U1 gitu kan. Atau kita juga bisa nyari dari mana? Dari U3 dikurangi U2. Konsep ini yang akan kita pakai. Nah, U2-nya siapa? U2-nya adalah 3K min 1. Dikurangi U1 siapa? K plus 5. Sama dengan U3-nya 4K min 1 dikurangi U2-nya 3K min 1. Tinggal kita
kerjain ya. 3K dikurangi ke 2K. Min 6 sama dengan ini K. Habis ya, min 1 dikurangi min 1. K-nya saya pindah, berarti 2K min K sama dengan 6. K-nya sama dengan 6. Wah, sesimpel itu. Ketemu nilai K. Nah, kalau misalkan kalian pengen cari hasilnya berapa, tinggal kalian substitusi. Jadi U1-nya ketemu, U2 ketemu, dan seterusnya. Yuk, lanjut contoh kedua. Nah, ini yang sering muncul di UN. Ada bilangan asli, jumlah bilangan asli habis dibagi 4, tapi tidak habis dibagi 5. Bilangan-bilangan itu terletak antara 1 sampai 400. Duh, gimana nih? Tenang aja, santai. Solusinya gini. Kita misalkan A itu bilangan, ini belum jumlah ya, masih kita ngomongin himpunan dulu. Bilangan asli, bilangan asli adalah bilangan asli yang habis dibagi 4. Nah, kalau kita mendata himpunan A berarti 4 gitu kan, karena bilangan asli 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Berikutnya lagi kita akan mencari, belum ya, ini kita tutup aja. Jadi sekalian, karena dia sampai 400, kurang dari 400, berarti suku paling besar atau bilangan yang paling besar adalah 396. Dapat dari mana? Ya tinggal 400 dikurangi 4, ya kan? Saya yakin ini bisa dibagi 4. Berikutnya, yang B, kita cari bilangan asli yang habis dibagi 4 dan 5. Loh, kok gitu? Karena nanti kita akan cari yang tidak habis dibagi 5. Berarti tinggal dikurangi. Kalau habis dibagi 4 dan 5, berarti kita mulainya dari 20. Dan berlaku kelipatan. 40, berapa lagi nih? 60 dan seterusnya sampai sebelum 400 yang habis dibagi 20 adalah betul 380. Tinggal kita cari apanya? Nah, untuk cari banyaknya bilangan A, jadi untuk mencari banyak bilangan pada A, kita bisa melihat dari UN-nya. N ini suku keberapa, begitu. Sehingga langsung aja kita pakai rumus UN, A plus N min 1B. UN di sini adalah 396. A-nya adalah 4. Kita kan mau cari N ya. N min 1 bedanya 4. Oke. Saya kurangi, pindah ke kiri, jadi 392 sama dengan N min 1 kali 4. Saya bagi 4, ketemunya 98, N min 1, maka N adalah 98. 99 ya. Gak fokus nih, 99. Nah, maka 99 ini adalah banyak bilangan pada A. Lanjut. Hal yang sama untuk menentukan banyak bilangan pada B. Kita pakai rumus UN juga. Jadi UN sama dengan A plus N min 1 kalikan B. UN-nya adalah 380. 380 sama dengan A-nya 20. Kita mau cari N, maka N-nya tetap N, bedanya 20. A-nya pindah ke kiri, jadi 360. Sama dengan N min 1 kalikan 20. Tinggal kita sederhanakan ya. 36 dibagi 2, 18. Oke. 18 sama dengan N min 1. Maka N sama dengan 19. Jadi, kira-kira banyak bilangan yang habis dibagi 4,
tapi tidak habis dibagi 5, berapa berarti? Yap, tinggal dikurangi. 99 dikurangi 19, yaitu 80 bilangan. Lanjut contoh berikutnya. Wah, contohnya banyak nih ya. Ada 5 suku pertama barisan, deret geometri. 2, 4, 8. Jadi, U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 adalah 248. Jika rasionya adalah 2, kalian disuruh nyari hasil kali U4 dengan U6. Nah, gimana nih caranya nih? Yaudah, kita tinggal pakai rumus apa? Jumlah SN dari deret geometri. SN sama dengan, nah kita lihat, cek nih, rasionya lebih dari 1, maka SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Tinggal kita substitusi ya. Oke, SN-nya adalah 248, A-nya adalah nggak tahu, R pangkat, 2 pangkat, berapa nih sukunya? Banyaknya 5. Dikurangi 1 per rasionya 2-1. 248 sama dengan A kali 2 pangkat 5 itu 32 ya, per 1 gitu ya. Jadi A kali 31 sama dengan 248. Berapa nih A-nya? Iya, A-nya 8. Oke, tinggal cari U4 kalikan U6. Rumus suku N masih ingat? A4? Ya, AR pangkat 3 kali AR pangkat 5. Kalian boleh langsung substitusi atau kalian mau menyederhanakan ini dulu. Jadi misal A kali A ya A kuadrat, sedangkan R-nya pangkat 8. Baru disubstitusi 8 kuadrat kali R-nya 2 pangkat 8. Wah, gimana nih? 8 bisa dibentuk jadi 2 pangkat 3, pangkat 2 kali 2 pangkat 8. Nah, jadi 2 pangkat 6, 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 14. Jawabannya ini, sederhana ya, nggak usah ngitung. Ya, ini adalah contoh terakhir. Ada sebuah bola dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian 5. Jadi ada bolanya dijatuhkan ke lantai. Dan dia mantul itu 3/4 dari tinggi semula. Jadi misal ini lantainya, pantulannya jadi di sini. Nah, terus mantul lagi kan? Mantul lagi jadi di sini. Mantul lagi jadi di sini sampai dia berhenti. Nah, kira-kira di situ. Panjang lintasan bolanya gimana? Kalau dia sampai berhenti, kita kan nggak tahu. Maka kita pakai konsep S tak hingga atau deret geometri tak hingga. Rumusnya 1 min R, betul. Masalahnya adalah kita nggak tahu berapa nih. Kalian boleh cari dari, anggap ini 2 kali, karena ini cuma 1 kali. Sedangkan yang lain adalah 2 kali. Kalian boleh pakai 2 kali semua. Jadi, panjang lintasan adalah 2 kali S tak hingga. Cuman dikurangi, karena ini kan cuma 1 kali nih, karena dari atas. Maka dikurangi A. Oke, sampai sini? Oke. Kita hitung. Kita mulainya dari sini ya. Nah, ini pakai ini gitu ya. 2 kali A per 1 min R dikurangi A. A-nya adalah 5, 1 dikurangi 3/4 dikurangi 5. Cus. 10 per 1/4 dikurangi 5. 10 dibagi 1/4, 40 kurangi 5, hasilnya 35. Jadi, pakai rumus ini. Nah, kalau mau cari panjang lintasan, kalian boleh pakai rumus ini. Oke, ada lagi sebenarnya rumus yang nggak tahu ini bisa dibilang sederhana atau enggak. Rasio adalah 3/4, di mana 3 adalah X, 4 adalah Y-nya. Nah, rumusnya panjang lintasan itu sama dengan A
kalikan X plus Y per Y min X. Nah, begitu. Itu rumusnya cuma ini aja. A-nya berapa? 5. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 4. Per Y-nya 4 min 3. Nah, 5 kali 7 per 1. Hasilnya 35. Boleh. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai ini. Sama aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan lain, silahkan tinggalkan di komentar. Dadah!